Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada minggu pagi ini kita boleh ada. Kita percaya itu semua karena Tuhan. Sudah hampir selama 2 bulan kita beribadah bersama-sama dalam satu roh. Walaupun dalam secara fisik kita sudah tidak bersama-sama, tapi kita percaya bahwa kesatuan tubuh di dalam Kristus itu yang menguatkan kita. Hari ini mari kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, masih tentang karakter. Tetapi untuk kita masuk lebih jauh lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk satu kesempatan dan waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama beribadah dan mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami di dalam hati dan pikiran kami. Engkau buat kami fokus kepada firman-Mu, sehingga firman ini dapat menjadi kekuatan dan menjawab kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Allah dan pencipta hidup kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kita dalam 3 minggu sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang karakter. Yang pertama kita berbicara tentang kekudusan. Kita berbicara bagaimana orang Kristen tidak bisa lepas dari kekudusan, karena memang kekudusan itu adalah gambaran dari diri Allah. Yang kedua, kita berbicara tentang kesabaran yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kemudian kita berbicara tentang pengampunan. Bagaimana kita harus mengampuni, karena Kristus juga salah satu yang paling membedakan dia dengan Tuhan yang lain. Betapa besar pengampunan dan penerimaannya atas hidup. Hari ini saya ingin kita di minggu yang terakhir, saya kemarin berpikir apa yang mau saya bagikan, apakah saya menyimpulkan. Tapi Tuhan memberikan satu tema dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada jemaat. Saya rindu untuk kita belajar tentang satu karakter yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang memberi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pemberian, kita tidak berbicara tentang semata-mata hanya uang. Karena terkadang kita mendengar kata pemberian seolah-olah telinga kita menjadi sakit dan kita merasa, ini uang lagi. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memberi adalah satu sikap hati yang bisa dikatakan berkorban dan mendahulukan kepentingan orang lain. Kita menjadi orang yang bukan mementingkan diri sendiri. Kita memperhatikan orang sekeliling kita dan kita mau untuk memberikan yang terbaik. Sama seperti Tuhan. Karena kalau seandainya Tuhan tidak mau memberi, Tuhan tidak bisa memberi bukan karakternya Tuhan, maka sampai hari ini keselamatan tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia memberi dirinya untuk kita. Nah, hari ini saya mau kita belajar dari satu tokoh. Tokoh ini tokoh yang begitu luar biasa, bagaimana Tuhan meminta dia untuk memberikan bukan uang, tetapi sesuatu yang dia minta sejak lama, dia doakan dan dia harap-harap kepada, tapi Tuhan minta untuk memberikannya kepada Tuhan. Kita buka sama-sama dan kita belajar dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-9. Kita belajar dari satu tokoh iman Kristen yang begitu luar biasa, yang bernama Abraham. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-9 dan seterusnya. Saya bacakan buat kita. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini merupakan sebuah adegan puncak di mana Tuhan meminta Abraham
untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Jauh sebelum ke sini saya mau mengajak kita untuk melihat kenapa Abraham yang adalah seorang manusia biasa, yang seorang ayah, membunuh anaknya hanya demi Tuhan. Apa rahasia yang membuat Abraham mampu memberikan yang mungkin hari ini kita tidak bisa berikan kalau Tuhan minta dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita melihat perjalanan Abraham ketika Allah pertama datang kepada dirinya. Kita buka sama-sama, kita lihat bagaimana Abraham ini sebenarnya. Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-27. Kita lihat, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, nama istri Nahor ialah Milka. Dan anak Haran ayah Milka dan Yiska. Nah, di sini kita bisa mendapati bahwa Abraham adalah seorang anak dari keturunan Terah. Kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang kedua, di situ ada lagi penjelasan tentang identitas Abraham. Begini, Abraham adalah seorang laki-laki dewasa yang dia lahir dan tinggal di Ur Kasdim. Nama ayahnya adalah Terah. Dan firman Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 24 ayat yang kedua, Abraham adalah seorang penyembah berhala. Artinya apa? Abraham bukan orang yang mengenal Tuhan. Abraham bukan orang yang tahu siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Allah yang kita sembah hari ini. Bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa Abraham berserta keluarganya adalah seorang pembuat patung. Pembuat patung apa? Pembuat patung berhala. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa pada waktu itu Alkitab belum ada. Pada waktu itu hukum Taurat belum ada. Pada waktu itu Allah belum berbicara sebagai seorang nabi dan nabi pun belum ada. Tetapi yang indahnya adalah firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita melihat ayat yang pertama, beginilah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Begini, Abraham yang adalah seorang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak pernah tahu siapa Tuhan. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dia ciptakan sendiri melalui patung dan itu dijual. Jadi penghasilannya adalah sebagai pembuat patung berhala. Dan dia tidak mengenal Allah yang kita kenal sekarang. Tetapi saya mau katakan, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, dia berinisiatif untuk datang kepada Abraham. Abraham tidak pernah mengundang Allah untuk masuk ke dalam rumahnya. Abraham tidak pernah berusaha untuk berbicara kepada Allah. Tetapi Allah sendiri yang datang kepada Abraham. Ini menandakan apa? Bahwa Abraham adalah pribadi yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, poin saya yang pertama adalah bagaimana kita dapat memberi yang terbaik buat Tuhan. Syarat yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa hidup kita bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi sejak awal bahwa Tuhan sudah memperhatikan siapa kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih, dan ketika kita dipilih, Tuhan bukan cuma menjadikan kita seperti pion, seperti budak, hanya sebagai hiasan. Tuhan menetapkan tujuan di dalam hidup kita, saudara. Ini yang paling dahsyat. Tuhan bukan hanya menjadikan kita pribadi yang diam, tidak diapa-apakan. Nih, aku pilih kamu, kamu diam di sini tenang, dah Bapak, aku akan cukupkan kebun. Tidak cuma itu. Tetapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu dalam kehidupan ini untuk menyatakan pekerjaan yang ajaib bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, syarat pertama bagi hidup kita agar kita bisa memberikan yang terbaik, sadari bahwa hidupmu bukan hidup yang biasa-biasa saja. Engkau diciptakan dan dipilih untuk satu tujuan. Dan indahnya, itu adalah inisiatif Allah, bukan oleh campur tangan dan usaha kita. Perjalanan berlanjut. Ketika Tuhan memilih Abraham, Abraham di situ dia merespon kepada Tuhan. Abraham pergi dari rumahnya. Alkitab mencatat Abraham mengalami berbagai macam tantangan dalam perjalanan, Bapak Ibu.
Kalau kita melihat Kejadian pasal yang ke-13, masih dalam Kejadian pasal yang ke-12, ketika Abraham di Mesir, Abraham berpisah dengan Lot. Abraham sempat memalsukan identitas dia dengan istrinya, sehingga istrinya hampir ditiduri atau sudah ditiduri oleh Raja Mesir. Abraham banyak mengalami kesalahan dan kegagalan di dalam perjalanannya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita perlu ingat, seperti yang saya katakan tadi, belum ada Alkitab, belum ada aturan, belum ada sebuah pola hidup, sebuah tatanan hidup yang Tuhan tentukan untuk kita sebagai orang percaya. Belum ada hukum Taurat. Ketika Abraham berjalan, Tuhan memerintahkan dia keluar, dia keluar. Dan dalam perjalanannya tidak semua yang kita lihat itu berhasil. Abraham terkadang jatuh. Abraham melakukan banyak kesalahan sampai dia tidur dengan Hagar melahirkan Ismail yang sampai hari ini membuat kita terpecah menjadi dua antara Islam dengan Kristen. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ini indahnya Tuhan, ini wajah Tuhan yang saya mau kita lihat hari ini. Bahwa di dalam kesalahan Abraham, Tuhan tidak bilang begini, aduh sorry, saya pilih kamu tapi kamu banyak buat salah, saya ganti ya. Tuhan tidak bilang begitu, saudara. Yang Tuhan buat apa? Tuhan terus berbicara kepada Abraham. Tuhan terus memakai Abraham. Tuhan terus menuntun Abraham sampai Abraham mati. Artinya apa? Kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman? Karena Abraham walaupun jatuh, dia tetap percaya kepada Tuhan. Abraham bukan dikatakan bapak kekudusan, karena dia pernah jatuh. Karena dia sering jatuh, dia menyadari itu. Tetapi Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman, karena walaupun dia jatuh, dia tetap mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, walaupun ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menapaki jalan yang Tuhan tentukan untuk meraih tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kejatuhan tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kejatuhan tidak akan pernah membuat apa yang Tuhan cita-citakan dan Tuhan impikan di dalam kehidupan kita itu hancur. Karena Tuhan yang mempunyai hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Abraham memiliki satu masalah besar, yaitu bahwa istrinya punya satu kondisi yang tidak memungkinkan sehingga Abraham tidak memiliki keturunan, yang sering kita istilahkan dengan istilah mandul. Abraham memiliki seorang perempuan yang cantik, istri yang cantik bernama Sarah. Singkat cerita, di dalam perjalanan Abraham sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, istriku mandul. Tuhan mengatakan bahwa aku akan memiliki keturunan yang banyak. Tetapi bagaimana dalam keadaan yang sudah tua begini? Saya tidak memiliki satu orang pun anak. Saya tidak memiliki ahli waris. Singkat cerita, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Minta maaf, Kejadian pasal yang ke-21. Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Kejadian pasal 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham berusia 75 tahun. Kemudian ketika Abraham memiliki Ishak, Abraham sudah berumur sekitar 80 hampir 90 tahun. Jadi Alkitab menegaskan bahwa Abraham memiliki anak pada masa tuanya. Memang Abraham sudah tua. Singkat cerita, Ishak bertumbuh dengan begitu baik di hadapan Tuhan dan di hadapan Abraham dan di hadapan keluarganya. Ishak menjadi seorang anak laki-laki yang begitu tumbuh dengan sehat, taat kepada orang tua dan menghormati Abraham dengan Sarah. Kejadian pasal yang ke-22. Ada satu peristiwa di mana Tuhan memberikan satu perintah kepada Abraham. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih. Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi anaknya, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di situ sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Literatur mengatakan pada waktu itu Ishak berumur 15 tahun. Dia adalah seorang remaja yang tumbuh dengan sehat. Firman Tuhan datang kepada Abraham untuk anaknya Abraham yang Abraham rawat dari kecil, jaga,
Karena anak ini pemberian dari Tuhan dan Tuhan Abraham sadar itu. Firman Tuhan katakan kepada Abraham, persembahkan anak. Kalau kita mengikuti cerita mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya, di situ ada sebuah respon dari Abraham. Abraham pagi-pagi pergi. Artinya apa? Abraham pergi untuk merespon dari perintah Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa pada saat itu Abraham tinggal di satu daerah orang Filistin pada waktu. Belum ada masalah, ya. Karena seringkali kita mendengar tentang Filistin, kita sekarang terlalu menghubungkan dengan Israel. Israel belum ada. Ya. Israel lahir dari Abraham. Abraham masih tinggal di daerah orang Filistin dan jarak antara di daerah orang Filistin ke Moria itu berkisar 3 hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang tidak ada di Alkitab, tetapi banyak literatur mengatakan bahwa selama 3 hari dalam perjalanannya dengan Ishak, Abraham selalu bercerita dengan Ishak tentang bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. Abraham menceritakan bagaimana dahsyatnya dan siapa Tuhan yang memanggil dia. Dan dengan tujuan itulah pada waktu itu mereka pergi untuk mempersembahkan korban. Dengan ini kita bisa mengerti bahwa kenapa Ishak rela menyerahkan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, Ishak berumur 15 tahun. Kalau pada saat itu dia mau melawan bapaknya dan lari, Ishak bisa. Tetapi Ishak memilih untuk tetap taat mempersembahkan diri. Ada satu percakapan yang indah yang terjadi antara Ishak dengan Abraham. Dalam perjalanan sudah sedikit lagi mendekati Bukit Moria, sedang mendaki. Ishak bertanya kepada Abraham, Abraham, Bapak, ini kayu suada, kita api juga suada, tapi dombanya di mana ya? Sebagai seorang bapak gitu ya, yang normal gitu ya. Tidak mungkin Abraham bilang, Ishak, Bapak sebentar potong kok. Tidak mungkin, Bapak, tidak mungkin. Abraham cuma bilang, Allah yang akan menyediakan Tuhan. Walaupun pada akhirnya yang dilakukan Abraham adalah Abraham mengikat Ishak, dan pada saat itu Ishak tahu bahwa dia adalah domba yang diserahkan untuk mempersembahkan korban bagi Allahnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maka berlanjutlah cerita ini seperti ayat yang kita baca di awal. Bagaimana ketika Abraham ingin membunuh Ishak, Tuhan intervensi Abraham pada waktu itu. Tuhan datang dan dia bilang, Abraham, stop, jangan bunuh Ishak. Abraham menghentikan perbuatannya. Abraham stop, dia mendengar Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang terkadang lewat dari perhatian kita. Pada waktu mereka sudah berhenti, Tuhan mengakui bahwa Abraham betul-betul mengasihi Tuhan dan ingin mempersembahkan yang terbaik. Tuhan menyiapkan 1 ekor domba yang tanduknya sedang tersangkut. Pertanyaannya adalah, di mana domba itu dari tadi? Kenapa Abraham tidak menyadarinya? Datangnya dari mana domba ini? Ya, kita bisa bilang dari Tuhan, tapi bagaimana? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bermain. Saya mendapatkan 2 hikmat dari Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Abraham tahu bahwa Tuhan akan menyediakan domba. Dan Tuhan juga tahu bahwa Abraham tidak akan mengkhianati dia. Jadi Bapak Ibu bayangkan karena kita melihat sebuah bukit itu kan cuma dalam satu sisi saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang bukit sana. Bapak Ibu bayangkan ketika Abraham dengan taat naik ke atas bukit. Mungkin dengan hati yang hancur harus mempersembahkan yang terbaik, yaitu anaknya. Waktu dia naik ke atas bukit, dari seberang sana juga Tuhan memanggil 1 domba untuk ikut naik. Artinya apa? Bahwa di dalam keadaan kita, mungkin dalam pergumulan kita berat, kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terkadang kita ragu, apakah ketika kita mempersembahkan ini, apakah kita masih bisa makan, masih bisa dicukupkan. Karena kita tidak melihat dari seberang sana, Tuhan sedang membawa ada berkat yang naik. Ketika kita sampai di puncak gunung itu, waktu kita mempersembahkan korban, pada saat itu juga Tuhan sudah menyiapkan hal yang lain yang dapat menggantikan yang terbaik. Dalam kasus ini Abraham tidak kehilangan anaknya, tapi dia mendapatkan persembahan yang terbaik, yaitu seekor domba yang sehat tanpa cacat. Yang kedua, mungkin ketika kita sedang mempersembahkan, Tuhan sudah menyiapkan domba, tapi kita tidak bisa lihat. Apakah domba itu turun dari langit, apakah terbang, kita tidak tahu. Apakah dia seperti yang pertama tadi, dia ikut bersama-sama dengan kita naik dari sebelah. Kita di sebelah gunung, dia sebelah. Tetapi yang jelas adalah ketika Tuhan membukakan mata kita untuk kita melihat pekerjaan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan.
Artinya apa? Setelah yang pertama kita menyadari kita dipilih, ditentukan untuk satu tujuan, berjalanlah dengan ketaatanmu. Tuntutan Tuhan dalam hidup kita terkadang memang berat, tetapi kalau kita mengerjakannya dengan kerelaan, dengan mungkin hati yang hancur, tetapi dengan kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan, sedikit demi sedikit kita menaiki puncak bukit itu, pengorbanan itu. Tuhan dari arah lain sedang mempersiapkan hal yang terbaik juga buat kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik buat hidup kita, buat hidup saya dan hidup saudara. Amin. Itulah Tuhan kita luar biasa. Setelah Abraham dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kemudian kita melihat ada sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita lihat ayat yang ke-15. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Nah, persoalannya begini, ini kan Abraham. Keturunannya Abraham kan orang Israel dan orang Yahudi. Terus apa hubungannya dengan kita? Ini kan yang dapat berkat Abraham, bukan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu kali lagi dalam Galatia. Ini yang terakhir. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kristus, Yesus Tuhan kita telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hebatnya Tuhan kita. Saya mau katakan pada pagi hari ini adalah Tuhan bukan hanya mati untuk kita. Dia datang bukan mati untuk kita, tetapi dia mati sebagai saya dan saudara. Jadi begini, Tuhan bukan hanya datang untuk Billy, Tuhan bukan hanya mati untuk Billy, tetapi dia mati sebagai Billy. Dia menanggung kutuk yang harusnya Billy sudah tanggung. Dia menanggung kesalahan yang harusnya Billy sudah. Ini adalah bukti kasih dan pengorbanan dalam pemberian yang Tuhan berikan buat kita. Lanjut. Seperti ada yang tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus telah membuat ini. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk kita. Ini yang hebat. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi karena pengorbanan Yesus yang adalah keturunan Abraham, Ishak, Yakub, maka kita beroleh berkat yang seharusnya dimiliki oleh Abraham dan keturunannya saja. Tetapi melalui iman di dalam pengorbanan Yesus Kristus, kita yang sama sekali bukan dari darah daging Abraham, kita menerima berkat dari kepercayaan yang sama oleh Abraham, karena Abraham percaya kepada Kristus. Jadi begini, Abraham karena memberikan yang terbaik mendapatkan perjanjian berkat. Kita dapat juga memiliki perjanjian berkat itu dengan iman melalui Yesus Kristus, pengorbanannya yang sudah mati sebagai kita. Kita mampu menerima berkat Abraham dengan iman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, waktu kita semua, waktu kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang dipilih, dengan menyadari bahwa kita ditentukan untuk tujuannya Allah, kita melakukannya dengan ketaatan, ada berkat di balik itu. Kita dapat menerima berkat itu dengan keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu memberi bagi memberi bagi perusahaan, memberi bagi lingkungan sekitar, tidak ada perjanjian berkat di situ. Tetapi waktu kita melakukannya dengan ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya melakukannya untuk manusia saja, melainkan dengan persembahan, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada sebuah perjanjian berkat, ada sebuah perjanjian berkat yang diberikan bagi hidup. Terima kasih kepada Yesus Kristus
yang sudah memberikan hidupnya bagi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki karakter seperti Abraham. Dia memberikan yang terbaik untuk dia, menyadari bahwa hidupnya ditentukan dan dipilih oleh Allah. Dia menyadari bahwa hidupnya bukan biasa-biasa saja. Dia melakukannya dengan ketaatan dan dia memiliki iman yang sampai saat ini perjanjian itu hidup dalam diri saya dan hidup di dalam diri saudara. Jadi mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak memberi untuk Tuhan secara langsung, karena Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh anak kita, Tuhan tidak butuh harta kita. Yang butuh adalah pekerjaan Tuhan dalam dunia. Kita memberikan persembahan, kita bukan memberi dan kita tidak memelihara Tuhan, tidak. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhan tidak perlu kita cukupkan kebutuhan di sehari-hari. Karena Tuhan punya semuanya. Ibaratnya kalau Tuhan jual 1 bintang buat kita, emang kita bisa beli? Tidak. Tapi kita memberi karena pekerjaan Tuhan dalam dunia ini membutuhkan pekerjaan tangan kita juga dengan pemberian yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengar dengan tulus. Kami yang mendengar dengan penuh konsentrasi, menyimpan firman Tuhan ini dalam hati. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam 1 minggu ini, Tuhan. Menjaga, melindungi kami, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan memberikan pengumuman sebelum kita selesai, bahwa minggu depan Tuhan menjawab doa kita dengan kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja. Sudah sekian lama kita tidak bersama-sama, dan Tuhan mengizinkan kita minggu depan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Tetapi dengan catatan kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi bagi Bapak Ibu, datang dengan menggunakan masker. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, diharapkan untuk tetap tinggal di rumah dulu, karena jangan sampai hal itu dapat membuat hal yang semakin berat ke depan, karena kita tahu situasi COVID masih menyebar. Bagi orang-orang tua yang berumur 50 tahun ke atas juga diharapkan untuk tetap tinggal di rumah, dan juga bagi anak-anak yang mungkin di bawah 10 tahun untuk tetap tinggal di rumah, supaya kita menjaga keselamatan kita masing-masing, tidak terjadi hal-hal yang sulit ke depannya, sehingga kita tetap bisa beribadah bersama-sama di gereja. Sampai bertemu di gereja minggu depan. Kami para pelayan menunggu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan untuk kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.